الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه wasallam. Kita melanjutkan pembahasan makharij dan sifatul huruf. Kita alhamdulillah sudah selesai tadi makharijul huruf. Sekarang kita masuk di sifatul huruf. Sifatul huruf halaman 52 di buku Al-Bayan. Halaman 52 dari buku Al-Bayan. Sifatul huruf. Nah. Sifatul huruf ada dua bagian. Sifatul huruf ada dua bagian. Sifat lazimah wa sifat aridah. Sifat lazimah wa sifat aridah. Sifat lazimah ini tetap dengan hurufnya. Tetap dengan hurufnya. Dalam segala hal. Tetap dengan hurufnya dalam segala hal. Itu sifatu al-lazimah. Sifat al-lazimah. Dan ada sifat aridah. Sifat aridah yang sifat aridah itu yang kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada. Misalnya imalah. Ada imalah kadang-kadang di alif, tidak ada majriha. Misalnya wadduha, wadduhi, ini sifat aridah. Imalah, tafkhim, tarqiq. Misalnya di ra, tafkhim, ada ra, ada ra, tarqiq, ri, il, aro. Jadi tafkhim dan tarqiq di sifat aridah. Ini sifat aridah. Sifat yang lazimah. Bagian yang pertama ini sifat yang lazimah. Sifat lazimah ini yang tetap dengan huruf ada dua bagian. Ada dua bagian. Sifat laha ضد وصفات ليس لها ضد. صفات متضادة وصفات غير متضادة. Maksudnya sifat mutadaddah ini antonim. Sifat mutadaddah antonim. Sifat antonim, ya, sifat yang ada sebaliknya. Dan sifat yang non-antonim ini yang non-antonim, yang sifat yang tidak ada sebaliknya. Tidak ada sebaliknya. Oke? Jadi sifat mutadaddah, sifat yang ada sebaliknya. Dan sifat yang tidak ada sebaliknya. Oke. Sifat yang ada sebaliknya ini, sifat yang antonim, ada 10 sifat. 5 dan sebaliknya 5. Ada 5 sifat dan sebaliknya 5 sifat. Oke? Ada 5 sifat, sebaliknya 5 sifat, jadi ada 10 sifat. Dan ada sifat yang di tengah itu di antara syiddah dan rakhawah, pertengahan itu tawassut, jadi jumlahnya total 11 sifat. 11 sifat. Oke. Karena ini minimal sifat huruf dalam satu huruf minimal sifat 5. Dalam setiap huruf minimal sifat 5. Minimal sifat 5. Oke. Kenapa? Karena kalau tidak ada sifat ini di dalam huruf, ada sifat yang sebaliknya, berlawanannya. Ada sifat yang berlawanannya. Jadi sifat hamas berlawanannya atau sebaliknya jahar. Kalau huruf ini bukan hamas, jadi harus tu jahar. Harus jahar. Wadah ya ikhwan? Jelas? Kalau sifat huruf ini bukan isti'la, harus istifal. Kalau huruf ini bukan syiddah, harus rakhawah atau tawassut. Kalau huruf ini bukan itbaq, harus infitah. Kalau huruf ini bukan ithlaq, harus ismat. Oke? Jadi karena ini minimal sifat dalam satu huruf 5. Maksimal sifat dalam satu huruf 7. Ini huruf ra saja. Dan ada sifat huruf-huruf yang ada sifatnya 6, ada huruf yang sifatnya 5 saja. Jadi harus ada 5 yang dari sifat yang berlawanannya, harus ada 5. Oke? Sifat yang tidak ada berlawanan, mungkin ada satu huruf, mungkin ada 2 huruf, mungkin tidak ada. Satu sifat atau 2 sifat atau tidak ada. Ya, misalnya huruf ra. Huruf ra ada 5 sifat yang ada berlawanan, ada 5, dan ada 2 sifat dari yang tidak ada berlawanan.
Ada dua sifat yang dari sifat yang tidak ada berlawanan. Ada huruf yang lain misalnya sin. Ada 5 sifat yang ada berlawanan, ada 1 sifat dari yang tidak ada berlawanan. Ada huruf yang lain tidak ada sifat yang tidak ada berlawanan, tidak ada. Saja hanya sifat yang ada berlawanan 5 saja. Jelas? Karena kalau tidak ada dalam huruf ini, misalnya huruf sin, kalau tidak ada sifat ini, harus ada berlawanannya. Hamas tidak ada jahar, jadi harus itu huruf hamas. Sin tidak ada jahar, jadi harus itu huruf hamas. Sin tidak ada syiddah, jadi harus ini huruf rakhawah. Oke? Kalau tidak putih jadi hitam. Kalau hitam putih saja, tidak ada pertengahan ya. Baik. Awalan as-sifatul mutadaddah. Yang pertama sifat yang berlawanan. Sifat yang berlawanan. Ada 5 sifat dan sebaliknya 5 juga. Awalan al-hamsu. Sifatul hamsi. Al-hamsu itu adalah jarayanun nafasi 'inda an-nutq bil harfi لضعف الاعتماد على مخرجه وحروفه 10 في فحثه شخص سكت atau سكت فحثه شخص 10 huruf. Hamas itu adalah mengalir angin, mengalir nafas, mengalirkan angin ketika mengucapkan huruf hamas ini. Kenapa mengalir angin? Karena lidha'fi al-i'timadi ala makhrajihi, karena bersandar makhrajnya lemah. Huruf fahathahu syakhsun sakat, bersandar makhrajnya lemah, tidak kuat, tidak bersandar kuat di makhrajnya. Oke? Jadi al-hamsu huwa jarayanun nafasi 'inda an-nutq bil harfi, mengalirkan angin ketika mengucapkan huruf, mengalirkan angin ketika mengucapkan huruf. Hurufnya fahathahu syakhsun sakat. Jadi af, rah, ath, ash, akh, as, as. 8 huruf ini hamasnya kuat. Kenapa hamasnya kuat? Karena ini sifat rakhawah dan hamas. Rakhawah dan hamas. Maksudnya mengalir suara, mengalir angin. Jadi angin itu keluar kuat ya, jelas. Tapi huruf K, kenapa? Karena asalnya itu huruf syiddah, jadi tertahan suara. Jadi harus kita tertahan suara, kemudian mengalirkan angin. Kalau mengalirkan angin setelah tertahan yang mengalir ini sedikit ya, lemah. Jadi ak, bukan ak. Jelas? Ak. Kenapa? Karena ada syiddah dulu. Jadi syiddah dulu, kemudian baru hamas. Ak, itu kaf. Huruf K juga sama. Ak. Ini saja hamas, bukan at. Bukan. Idza syamsu kuwirat, wa idza nujumu kadarat, wa idza al-jibalu suyirat. Ada banyak yang baca seperti ini. Salah itu. Karena ini hamas saja, hamas kuat, tidak ada syiddah dulu ya. Harus ada syiddah dulu. Ak, idza syamsu kuwirat, wa idza nujumu kadarat, wa idza al-jibalu suyirat, wa idza al-'isharu 'utt. Ada orang-orang yang kalau tidak buat kuwirat, jadi dia tidak merasa dia buat hamas ya. Tidak. Hamas sedikit dalam kaf dan ta, karena sebelum hamas ada syiddah. Tertahan suara dulu, baru keluarkan hamas. Jadi kalau keluar hamas ini, keluar setelah tertahan suara, jadi harus hamasnya sedikit ya. Ak, at. Tapi misalnya shin, ash, kuat ya. Kenapa? Karena mengalir suara, mengalir angin. Baik, sebaliknya berlawanan hamas itu al-jahr. Al-jahru berlawanan jarayan, berlawanan mengalir, jadi tertahan. Inhibasu jarayani nafasi 'inda an-nutq bil harfi. Jadi tertahan angin ketika mengucapkan huruf.
jahri. Anda bisa jawab? Ikhwan, akhwat, berapa huruful jahri? Di mana ikhwan akhwat antum ada atau di mana? Bisa dengar suara gak? Tadi terputus ya. Ya, kata saya berapa huruful. Kalau sisa huruf itu huruf. Bahasanya kayak lagi jaga. Apaan? Apa? Di mana ikhwan akhwat di Zoom? Bisa dengar saya gak? Iya, jadi saya bertanya kenapa antum tidak jawab? Berapa huruful jahri? Huruf jahar berapa? 18. Iya, 18. Di mana antum? Apakah tidur ya? 18. Karena huruful hamsi itu 10. 10. Karena saya bilang harus ada dua sifat yang berlawanan ini harus kalau ada sifat ini dan ada sifat, jadi dua sifat ini hamas dan jahar, dua sifat yang berlawanan ini harus ada 28 huruf, 28 huruf. Paham? Harus ada 28 huruf sifat yang berlawanan. Sebaliknya, kalau tidak hamas jadi jahar, kalau tidak jahar jadi hamas. Jelas? Jadi kalau huruful hamsi fahathahu syakhsun sakat itu 10 huruf, jadi 10 dari 28, jadi yang sisa 18 huruf. 18 huruf itu huruf al-jahri, huruful jahri. Jadi selain fahathahu syakhsun sakat. Jadi qaf, aqa, tidak ada angin di sini. Al-jim, aja, tidak ada angin. Dal, ada. Dad, adn, ta. Ini tidak ada angin, jadi ini huruf jahar, huruf-hurufnya. Khalaas. Huruful jahri 18 huruf, 18 huruf. Jelas? Wadah? Nah, ini dua sifat yang berlawanan. Dua sifat yang pertama berlawanan jahar. Sebaliknya jahar. Baik. Sifat yang selanjutnya asyiddah dan sebaliknya ar-rakhawah, berlawanannya ar-rakhawah. Asyiddah itu artinya apa? Syahrul syiddah انحباس جريان الصوت عند النطق بالحرف. انحباس جريان الصوت عند النطق بالحرف. Jadi syiddah dan rakhawah ini berhubungan dengan suara. Suara. Hamas dan jahar berhubungan dengan angin. Jelas? Jadi hamas dan jahar ikatan dengan angin. Syiddah, tawassut dan rakhawah ikatan dengan suara. Oke, suara. طيب متعلق بالصوت. إذن الشدة هي انحباس جريان الصوت عند النطق بالحرف. شدة itu adalah tertahan suara ketika mengucapkan hurufnya. Tertahan suara ketika mengucapkan hurufnya. Suara tidak bisa lanjut, tidak bisa mengalir, tidak bisa lancar. Terjadi suara keras. Jadi tertahan suara. أجد hurufnya أجد قاطم بكت همزة جيم دال قاف طاء باء كاف تاء. hurufnya 8 huruful qalqalah 5 baju ditaqa dan hamzah kaf dan ta. Hamzah kaf dan ta. Jadi itu huruf syiddah. Syiddah maksudnya tertahan suara. Jadi ba
Tidak bisa lanjut, tidak bisa terus. Ba, tidak bisa lanjut, tidak bisa lancar, tidak bisa mengalir. Oke, jim, aja. Tidak mungkin. Tidak boleh. Jadi mengaliri, tidak boleh. Jadi jim, kalau keluar dari makhrajnya yang benar, kalau tengah lidah bertemu tengah langit, kuat, tidak bisa mengalir. Jadi tertahan. Aja, aja. Ini jim yang benar. Aja, bukan aja, aja. Dal, ada. Tidak bisa mengaliri. Aqa, ato, ab, at. Semua huruf ini syiddah. Tertahan suara, tidak bisa mengalirkan suara. Sebaliknya, sebalik syiddah, berlawanan syiddah itu rakhawah. Rakhawah, kalau syiddah ini tertahan suara, jadi rakhawah itu apa? Berlawanannya, mengalirkan suara. Mengalirkan suara ketika mengucapkan huruf. Berapa huruf rakhawah? Huruf yang sisa setelah syiddah dan tawassut. Ada sifat yang di pertengahan itu namanya tawassut. At-tawassut atau al-bainiyah. At-tawassut atau al-bainiyah. Tawassut itu maksudnya bertengahan. Bertengahan. Bainiyah itu antara di antara syiddah dan rakhawah. Apa maksudnya tawassut ini? عدم اكتمال احتباس الصوت وعدم كمال جريان الصوت. Tidak tertahan suara sempurna, tidak mengalir sempurna. tidak tertahan sempurna, tidak mengalir sempurna. Jadi bertengahan. Jadi belum sampai syiddah sama ajid qatim bakat, ada mengalir, tapi mengalirnya bukan juga sama sin, sama shin, sama huruf yang sisa. Belum sampai. Jadi bertengahan saja. Jadi ada mengalir, tapi mengalir sedikit. Namanya rakhawatun nisbiyah. Rakhawatun nisbiyah. Sedikit ya. Jadi lin Umar. Hurufnya lin Umar. Lam, nun, ain, mim, ra. Lihat itu. Lam ini bukan sama ab. Bukan keras, bukan tertahan suara sama ab. Tapi juga belum sampai as. Tapi bertengahan ya. An, a, am, ar, an, am, ar. Jadi huruf tawassut, sifat tawassut, lin Umar, huruf yang di antara syiddah dan rakhawah. Suara itu belum tertahan sempurna, belum mengalir sempurna, jadi pertengahan. Lam, nun, ain, mim, ra, lin Umar. Nah. Kemudian sisa huruf itu huruf rakhawah. Huruf rakhawah maksudnya mengalirkan suara. Mengalirkan suara. Huruf yang sisa. Jadi berapa huruf rakhawah? 15. Ahsantum. 15 huruf. Ayo bangun ya. 15 huruf itu huruf ar-rakhawah. Kenapa 15? Karena huruf syiddah, ajid qatim bakat itu 8. Kemudian lin Umar ini 5 dan 8, 13 dari 28 jadi 15. Itu huruf ar-rakhawah. Baik. Dan perhatikan di sini. Syiddah, sifat syiddah, tawassut dan rakhawah tidak efek di huruf berharakat. Efeknya saja di huruf bersukun saja. Kesan syiddah, tawassut dan rakhawah dalam huruf yang bersukun saja. Misalnya, kalau huruf syiddah berharakat fathah, a, ja, da, qa, ta, ba, ka, ta. Sama huruf tawassut kalau berharakat fathah, la maswara sama, la, na, a, ma, ra. Sama huruf rakhawah juga, sa, sha, za, ya, sama. Tidak ada beda. Kalau berharakat kasrah sama, berharakat dhammah sama. Kenapa? Karena lama suara ini ikut keadaan, ikut harakatnya. Ikut keadaan fathah, kasrah, dhammah. Jadi satu harakah. Jadi semuanya sama. Jadi misalnya itu ba syiddah. Ba. Kalau berharakat fathah, lama suara ba sama lama suara lam. Sama lama suara sin. Jadi ba, la, sa. Padahal ini ba syiddah. Lam bertengahan, tawassut, sin, rakhawah, tapi lama suara sama. Kenapa lama suara sama? Karena sifat syiddah, tawassut dan rakhawah ini tidak efek di huruf yang berharakat. Tidak ada kesan. Tapi saja hanya efek di huruf bersukun. Oke? Efek di apa? Di lama suara. Efek di lama suara. Jadi misalnya,
ba, la, sa, sama. Ada sifat syiddah, ada di dalam ba sifat syiddah, ada di dalam lam sifat tawassut, dalam sin ada sifat rakhawa, walaupun berharakat ada. Karena sifat ini sifat lazimah, tapi tidak efeknya, tidak ada kesannya, tidak ada kesan. Wadah? Jadi naqul lama suara di huruf berharakat ikut keadaan. Ba, la, sa jadi berharakat fathah semuanya satu harakat. B, li, si semuanya satu harakat. Bu, lu, su semuanya satu harakat. Jadi lama suara pas. Ba, la, sa pas ya, pas. B, li, si, bu, lu, su pas. Tapi kalau sukun, beda sekarang ya. Ba tertahan suara, lam mengalir sedikit, sa lebih mengalir, sin lebih mengalir. Jadi ab, al, as. Antum merasa beda tak? Merasa beda di lama suara atau tidak? Ab, al, as. Ada perbedaan atau tidak? Ada, Syekh. Ada. Tapi kalau ba, la, sa tidak ada. B, li, si tidak ada. Bu, lu, su tidak ada. Jadi kita faham sifat ini syiddah, tawassut dan rakhawah tidak efek di huruf yang berharakat. Efeknya saja di huruf bersukun. Kesannya saja di dalam huruf bersukun. Ab, al, as, aqa, am, ash, ata, an, az. Wadah? Jelas? Terus selanjutnya sifatu al-isti'la yang ketiga. Al-isti'la dan sebaliknya al-istifal. Bermakna al-istifal. Al-isti'la هو ارتفاع اللسان إلى الحنك الأعلى عند النطق بالحرف. الاستعلاء هو ارتفاع اللسان إلى الحنك الأعلى عند النطق بالحرف. Maksudnya mengangkat pangkal lidah ke langit atas ketika mengucapkan huruf nia. Oke, huruf nia khusus min qidh. Atau juga boleh kita bilang تصاعد الصوت إلى الحنك الأعلى عند النطق بالحرف. Jadi suara naik ke langit atas. Mengangkat suara ke langit atas. Oke. Huruf nia khusus min qidh. Akh, as, ar, ata, aqa, az. Mengangkat suara ke langit atas atau mengangkat pangkal lidah ke langit atas. Ini isti'la. Sebaliknya atau berlawanannya istifal. Istifal jadi انخفاض اللسان إلى قاع الفم عند النطق بالحرف. Lidah turun di dasar mulut, menurunkan lidah di dasar mulut, posisi biasa kalau saya diam ya. Huruf nia huruf yang sisa huruf setelah isti'la khusus min qidh. Jadi huruf istifal berapa? 21, Syekh. 21, Syekh. 21 itu huruf al-istifal. Jadi kha, sa, da, gha, ta, qa, dha ini isti'la. Kemudian sa, sha, wa, za, la, a, ma, ba, ta, ka, fa semuanya itu huruf istifal. Nah. Selanjutnya sifat yang keempat al-itbaq. Al-itbaq ini darajat yang lebih kuat dari al-isti'la. Darajat yang lebih kuat dari al-isti'la, daripada isti'la. Itbaq ini bukan mengangkat pangkal lidah saja, seluruh lidah. Jadi seluruh lidah naik ke langit atas. Atau ilsaqul lisan, menempel lidah di langit atas, ketika mengucapkan huruf nia. Huruf nia itu sad, dad, ta, dha. Ya, jadi kita ambil dari huruf isti'la 4 huruf saja, sad, dad, ta, dha yang saudara itu. Sad, dad, ta, dha ini huruf al-itbaq. Al-itbaq ini huruf yang paling kuat di bahasa Arab. Dulu dad, ta dulu, ta yang pertama, kemudian dha kedua. Kemudian sad dan dha huruf yang lain. Oke. Jadi huruf al-itbaq sad, dad, ta, dha. Itbaq darajat yang lebih kuat daripada isti'la. Tingkatan yang lebih kuat daripada isti'la.
Karena ini ada ulama yang bilang huruf al-itbaq tidak mungkin lemah, walaupun berharakat kasrah juga tidak mungkin lemah. Dan ulama yang bilang lemah mungkin lemah, tapi kalau lemah juga lemah sedikit, bukan sama kha, ghain, qaf. Jadi si, di, lemah sedikit, bukan sama ghi, ini lemah kuat ya. Baik. Jadi ini huruf al-itbaq. Jadi itbaq menempel lidah di langit atas, menempel lidah di langit atas. Sebaliknya atau berlawanannya huruf al-infitah. Huruf al-infitah itu maksudnya apa? Tajafil lisan. Kalau itu itbaq menempel, jadi infitah itu jauh. Jauhkan lidah dari langit atas. Jauhkan lidah dari atas ketika mengucapkan hurufnya. Hurufnya huruf yang sisa. Sisa huruf jadi huruf al-infitah berapa? 4. 24 huruf. 24 huruf. Karena 4 itu huruf al-itbaq. Nah, selanjutnya sifat yang terakhir al-izlaq dan berlawanannya al-ismat. Al-izlaq itu ringan. خفة الحرف عند النطق به حيث وجود مخرجه إما من طرف اللسان أو الشفتين وحروفه فر من لب. Maksudnya izlaq itu ringan. Hurufnya ringan ketika mengucapkannya. Kenapa? Karena makhrajnya dari taraf lisan, dari ujung lidah atau dari bibir. Jadi makhraj yang lebih dekat dari mulut. Jadi keluar cepat dan ringannya. Af, ar, am, an, al, ab itu firra min lubbin. Tapi dan sebaliknya ismat jadi berat ya. Hurufnya berat ketika mengucapkannya. Kenapa? Karena makhrajnya jauh dari ujung lidah, jauh dari dua bibir. Nah, jadi kalau lebih jauh jadi lebih berat ya. Tapi wallahu a'lam, sifat izlaq dan ismat ini tidak efek di tajwid, tidak efeknya di tajwid, tidak ada kesan di tajwid. Oke? Saja hanya di ilmu sarf, ilmu as-sarf, di sarf saja. Tapi izlaq dan ismat tidak efek di tajwid. Oke. Tapi kenapa Imam Ibnul Jazari rahimahullah memasukkan dua sifat ini izlaq dan ismat dalam sifatul huruf di Al-Jazariyah? Kata Syekh Aiman Rujdi Suwaid, wallahu a'lam, saya tidak tahu alasan kecuali kalau beliau mau buat ini sifatul huruf 17 sama makharijul huruf 17. Jadi pas ya, pas. Makharijul huruf 17, sifatul huruf 17. Jadi pas. Wallahu a'lam. Kata beliau, mungkin ini sabab, mungkin ini alasan. Mungkin ini alasan beliau memasukkan izlaq dan ismat dalam sifat tajwid, Oke? Kenapa? Bagaimana 17 ini? Ada di sini 10 kan? Di sini 10 sifat yang ada perlawanannya. Sifat yang tidak berlawanan ada 7. Jadi 10 dan 7, 17. 17 huruf, jadi 17 sifat dan 17 makhraj. Ini pendapat Syekh Aiman Suwaid, wallahu a'lam. Kenapa dia memasukkan makharij sifatul huruf izlaq dan ismat dalam tajwid, walaupun dua sifat ini tidak efek di tajwid, tidak ada kesan di tajwid, saja di al-musarraf. Kata pendapat Aiman Suwaid, Syekh Aiman Suwaid, mungkin karena beliau membuat sifatul huruf 17 sama makharijul huruf 17 jadi pas ya, wallahu a'lam. Baik. Jadi sifatul ismat, jadi berapa huruf ismat? 22. 22 karena ada 6 huruf al-izlaq. Ya, jadi 22 ini al-ismat. Jelas sifat-sifat ini ya kawan? Ini sifat yang berlawanan, sifat yang ada sebaliknya. Sifat laha riddun. Jelas kawan? Ada yang mau pertanyaan ada di sifat yang berlawanan? Ana Syekh, Nah, Afwan, Syekh dalam pembaca berarti kalau tadi itu apa ya, awal Evi, Afwan? Evi Ustazah, Syekh. Apa Evi? Berarti kalau pada saat saat pembacaan sukun, tadi membedakan sukun dan fathah yang baju di toko itu
kayak huruf qalqalah itu dia berbunyi qalqalah ketika sukun. Tapi kalau bukan sukun, kalau fathah selain sukun itu berarti dibacanya eh, eh, tipis gitu, tipis gitu ya, Teh. Seperti Apa itu huruful qalqalah? seperti itu kalau disukun terdengar qalqalahnya. Tapi kalau di fathah, misalkan berharakat, itu berarti tidak terlalu bunyi qalqalahnya. Atau bagaimana? Tidak ada qalqalah. Ya, tidak ada qalqalah kalau berharakat, tidak ada qalqalah. Tapi bukan tipis. Bukan tipis karena ada huruf tebal, ada tipis di huruful qalqalah. Baju di toqa, jadi ba tipis, jim tipis, dal tipis, qaf ta tebal. Okay? Walaupun berharakat atau bersukun masih tebal juga. Yang ta dan qaf. Tapi ba jim dal tipis. Naam, jazakallah khair. Wa iyyakum. Nah, ada soalan lagi? Ada soal yang lain di huruf yang sifat ini, sifat yang berlawanan ini? Ada mau tanya lagi? Ikhwan, akhwat? Syekh mau tanya hamas sama jahar, Syekh. Paham? Iya, tadi ini belum. Ya, silakan. Apa bertanya? Hamas itu keluar angin, Syekh. Iya. Hamas yang mengalir angin, mengalir. Hamas mengalir angin. Iya. Kalau jahar, Syekh? Nahan, tertahan. Bertahan. Oh, iya. Nah, tertahan angin, tidak keluar angin. Iya. Ya, Allah a'lam. ini kelahiran Syekh. Wa iyyakum. Ada tanya lagi? Mana mau tanya, Syekh? Nah. Kalau huruf ta dan kaf, mereka berdua ini kan memiliki sifat hamas ya, walaupun syiddah gitu. Nah, dalam keadaan kondisi harokat, itu apakah harus menampakkan sifat hamasnya atau lebih ke syiddahnya? Iya, ada hamas juga. Hamas sifat lazimah. Dalam segala hal, huruf hamas. Jadi ka, ta, ada hamas. Ada hamas dan syiddah juga. Ka, ta, karena sifat lazimah. Tapi huruf syiddah tidak efek di huruf berharakat. Tidak efek ada, tapi tidak efek. Karena huruf sifat syiddah dan tawassut ini, syiddah dan rakhawah, khusus untuk lama suara. Lama suara. Tapi kalau huruf berharakat, jadi sudah lama suara, ikut harakah, ikut keadaan. Jadi kalau misalnya ka, ta, ki, ti, ku, tu berharakat ini juga ada syiddah dan ada hamas. Tapi kalau bersukun lebih jelas ya. Jelas? Mau tanya Syekh, bedanya syiddah sama rakhawah apa sih? Syiddah mengalir suara. Syiddah tertahan suara. Rakhawah mengalir suara. Tawassut bertengahan di antara syiddah dan rakhawah. Belum mengalir sempurna, belum tertahan sempurna. Bertengahan. Jelas? Baik saya ya, jelas ya. Ya, jadi syiddah dan rakhawah khusus untuk suara. Hamas dan jahar khusus untuk angin. Faham? Baik, ya. Maaf. Ya, Melanjutkan pertanyaan tadi Anasya. Ya, soalnya ada teman yang baca ketika dua huruf ini dalam keadaan harokat gitu, misalnya fathah. Jadi mereka tuh baca ta gitu. Jadi berlebihan nafas yang dihembuskan gitu. Kemudian kata para ulama kan, berlebihan itu salah. Oh ya. Kalau berlebihan itu salah. Berarti ya.
Syiddah dengan hamas itu lebih kuatan syiddah ya, karena kata para ulama tuh kita harus fokus ke sifat yang kuatnya itu ya, syiddahnya ketimbang hamasnya. Syiddah dan hamas itu dua-duanya sifat lazimah. Kalau di fathah atau kasrah atau dhammah huruf berharakat, ada syiddah juga, tapi tidak ada efeknya, tidak ada kesan syiddah ini. Karena syiddah dan rakhawah khusus untuk lama suara, lama suara. Tapi kalau berharakat, jadi sudah lama suara ikut harakatnya, 1 harakat, 2 harakat, 4 harakat, 6 harakat, 5 harakat, panjang. Jadi tidak efek ya, tapi ada sifat ini. Kalau bersukun dan ada hamas juga, tapi hamas sedikit dalam berharakat. Kalau bersukun, jadi ada sifat syiddah dan hamas juga, tapi beda di sukun karena syiddah di efek ya, ada kesannya, sifat syiddah dan rakhawah. Jadi kalau bersukun ada syiddah, kemudian selanjutnya hamas. Maksudnya huruf berharakat dan bersukun ada syiddah dan hamas, dua-duanya ada syiddah dan hamas. Tapi kalau bersukun efek syiddah dan hamas efeknya ada kesannya. Tapi kalau berharakat ada efek hamas saja, tidak ada efek syiddah. Kenapa? Karena sudah berharakat ya. Jadi di sini tidak ikut syiddah dan rakhawah di lama suara, tapi ikut harakatnya. Fathah 1 harakat, mad bil alif 2 harakat, mad 4 harakat, mad 5 harakat, mad 6 harakat. Seperti ini, paham? Ya paham Syekh, insyaallah. Jazakallahu khairan. Nah, wa'iyyakum, barakallahu. Tanya lagi? Saya mau tanya bedanya isti'la sama itbaq. Isti'la dan itbaq. Isti'la pangkal lidah saja yang mengangkat ke langit atas. Mengangkat ke langit atas pangkal lidah. Tapi kalau itbaq seluruh lidah, pangkal lidah, tengah lidah, semuanya di atas. Semuanya di atas. Jelas? Itbaq. Jadi lebih kuat. Jadi sad, da, ta, dha, ini itbaq. Ya, jadi kalau isti'la pangkal lidah saja yang naik ke langit atas. Kalau itbaq seluruh lidah. Allah. Ya, baik Ustaz. Syekh. Wa'iyyakum. Ada tanya lagi di sifat ini? Baik. Selanjutnya, Izlaq sama ismat bedanya apa sih? Maaf. Izlaq itu ringan, huruf ringan. Ismat berat. Ketika mengucapkan itu berat. Karena lebih jauh dari 2 garis. Tapi ini tidak efek di tajwid. Tidak ada kesan di tajwid. Kesannya di ilmu saraf. Ya, baik Ustaz. Baik ya. Allah. Ada tanya lagi? Terus sifat yang selanjutnya, sifat yang tidak ada berlawanan. Tidak ada berlawanan. Sifat ini 7 sifat. 7 sifat. Jadi mungkin ada huruf yang ada satu sifat dari sini, dari sifat ini, atau 2 sifat saja, atau mungkin tidak ada sifat, kosong, tidak ada sifat dari sini. Oke? Sifat yang pertama as-safir, sifatu as-safir. Safir ini, safir huwa صوت زائد يصاحب خروج أحرفه الثلاثة. صفير صوت زائد يصاحب خروج أحرفه الثلاثة. atau suara mirip suara burung di sin dan sad.
Dan di zai namanya azizun. Aziz itu mirip suara lebah, suara nahlah, lebah ya. Jadi z, az. Tapi sin dan sad suara peluit ya, peluit ya. As, as itu namanya safirun. Jadi di sin dan sad suara mirip suara burung, as peluit ya. Tapi kalau di zai suara mirip suara lebah, mirip suara lebah. Az namanya azizun, namanya azizun, az, az. Jadi as, as, az, sa, sa, za. Itu sifat as-safir. Safir itu peluit ya, peluit. Sin, sad, dan zai. Di sin dan sad suara peluit ini mirip suara burung. As, as. Di zai suara peluit ini mirip suara lebah. Azizun. Az. Nah, ini sifat as-safir. Sifat selanjutnya al-qalqalah. Al-qalqalah huwa اضطراب الصوت عند النطق بالحرف الساكن وحروفها 5 قطب جد atau bajudi taqa. Bajudi taqa. Jadi huruf ini seperti seperti apa? Ittirab ini seperti gangguan bicara, seperti bukan seperti bergetar ya. Jadi lidah dalam huruf qaf, ta, jim, dal, lidah bergetar. Dalam ba, syafatain, dua bibir. Jadi ittirab itu qalqalah. Aqa. Jadi lidah bergetar. Aqa, aja, ada. Dalam ba, bibir. Aba. Jadi ini maksudnya apa? اضطراب الصوت عند النطق بالحرف atau kekacauan ya, kekacauan di ketika mengucapkan huruf bajudi taqa. Ini al-qalqalah. Ketika huruf sukun saja. Ada pendapat juga yang bilang qalqalah ini dengan semua huruf berqalqalah kalau berharakat atau bersukun. Tapi wallahu alam ini marjuh, ra'yi rajih, pendapat yang rajih dalam sakinah saja. Sifat yang ketiga al-lin. Al-lin huwa khurujul harfi bisuhulah wa 'adamu thiqalihi 'ala al-lisan wa hurufuhu waw dan ya as-sakinatain maftuh ma qablahum. Lin itu mengeluarkan huruf dengan lembut ya, lembut dan mudah dan tidak berat di lidah. Hurufnya waw dan ya bersukun yang ada sebelumnya fathah. Seperti lin, sifat lin. Ay, au, bait, saif, quraish, khawf, saut, maut, faut, هكذا. Tapi kalau bersambung huruf yang selanjutnya. Tapi kalau waqaf, jadi ada sifat lin dan mad lin. Panjang lin. Li'ila fi Quraisy. Ada sifat lin dia dan ada mad lin juga. Dua-duanya. Tapi kalau wasal, li'ila fi Quraisy, ada sifat lin saja, tidak ada mad lin. Lembut ya. Itu maksudnya lin, lembut. Kemudian selanjutnya, al-inhiraf. الانحراف هو ميل اللسان عن مخرج الحرف قليلا بعد خروجه حتى يتصل بمخرج غيره. انحراف انحراف ماذا نقول مائل miring ya. Huruf itu lidah miring atau makhraj huruf miring ke makhraj yang lain. Makhraj huruf miring dari jalannya, miring kanan atau kiri atau miring keluar atau ke dalam. Sifat itu sifat al-inhiraf. طيب apa maksudnya inhiraf ini? Al-inhiraf هذا اللسان مثلا misalnya ini lidah. Ini dari depannya. Ini lidah misalnya bentuk lidah. Di huruf
lam dan ra ada sifat inhiraf. Sifat inhiraf. Okey. Dalam ra suara datang dari dalam, okey, dari dua betah suara, ya kan? Dua betah suara. Huruf ra keluar dari mana? Dari belakang ujung lidah, dari sini. Belakang ujung lidah. Belakang ujung lidah. Baik. Jadi di sini kita buat celah di sini. Di huruf ra di sini kita buat celah. Harus di lidah ada celah seperti ini. Harus ada celah seperti ini. Yang warna merah. Ada celah. Jadi lidah tidak lurus, ya. Lidah tidak lurus seperti ini. Kalau lurus seperti ini jadi tutup makhrajnya, tidak bisa. Tidak boleh. Jadi harus ada buka celah sedikit di sini. Oke? Baik. Kalau ada celah di sini, ada celah di sini, jadi kanan tepi kanan dan kiri ini tutup, kan? Tutup karena bertamu langit ke atas, bertamu langit di atas, jadi tutup. Jadi suara ra yang datang dari dalam ini sampai sini, sudah sampai sini, akan dapat di sini tempat titik ini dan titik ini sudah tutup, tidak bisa keluar. Oke? Jadi suara ra mau keluar, tidak bisa keluar karena di sini tepi kanan dan tepi kiri ini tutup karena bertamu langit. Oke, tapi saya sudah tinggalkan celah di sini. Oke? Jadi suara ini, suara ra yang datang dari dalam, cari ke makhrajnya, cari ke tempat keluar. Cari ke tempat keluar, jadi akhirnya tidak bisa keluar dari sini karena tutup. Tidak bisa keluar dari sini juga karena tutup. Jadi suara ra miring ke dalam. Miring ke dalam. Sampai keluar dari sini. Keluar dari celah di sini. Celah di lidah yang saya tinggalkan ini. Jadi ar. Oke. Jelas? Ini maksudnya sobat inhiraf. Jadi suara turun, lurus, tapi di sini tutup, tidak dapat makhraj, jadi suara akan miring ke kanan dan kiri. Jadi miring ke dalam untuk keluar dari celah yang di sini. Jelas? Itu maksudnya. Itu maksudnya inhiraf, miring. Itu miring. Khlas? Inhiraf. Wallahu a'lam. Baik, jadi sebab inhiraf dalam ra itu miring ke dalam. Baik, kalau saya tidak buat celah di sini, kalau saya tutup di sini, tidak buat celah, ada yang qari yang baca seperti ini, banyak yang baca seperti ini, tidak buat celah di sini, jadi lurus lidah. Jadi suara datang dari dalam, mau keluar, tidak ada tempat keluar. Jadi suara mau keluar, tidak dapat tempat keluar, juga di sini tidak ada celah, saya tidak buka. Jadi di sini suara akan dorong di lidah, dorong di lidah, dorong. Jadi dorong di lidah, jadi lidah juga tidak tahan tapi tidak buka, tidak tahan tapi tidak buka. Jadi buka tutup seperti ini. Bergetar, lidah bergetar. Kenapa? Karena suara mau keluar, jadi suara dorong di lidah, tapi lidah tutup. Jadi lidah tidak tahan juga, jadi lidah bergetar. Jadi buat suara apa? Ar-Rahmani. Ar-Rahmani. Apa sebab ini? Apa alasan ini? Karena saya tidak buat celah di sini. Tidak tinggalkan celah di sini. Jelas? Jadi harus tinggalkan celah di sini untuk keluar suara. Untuk keluar suara. واضح اخواننا الاخوات ini sifat inhiraf di dalam huruf ra. طيب. Dalam huruf lam sebaliknya, ini lidah juga. Dalam lam ini lidah. Lam keluar dari mana? Keluar dari tepi kanan dan tepi kiri, kanan dan kiri, sampai ujung lidah.
jadi tengah bulat ini. Jadi ini makhraj lam. Seperti ini makhraj lam. Bulat. Tengah bulat. Oke? Atau seperti anak bulan ya. Anak bulan. Hilal. Taib. Suara datang dari dalam. Suara datang dari dalam. Mau keluar. Suara mau keluar. Oke? Tidak bisa. Jadi di sini tutup. Di sini tutup. Suara cari jalan. Suara cari jalan. Tidak ada di sini. Jadi suara datang di sini miring. Miring keluar. Jadi suara ra dan lam miring ke dalam. Karena di luar tutup. Tapi suara lam miring keluar karena di dalam tutup. Jelas? Miring keluar. Jadi kalau antum baca sekarang baca huruf lam, antum akan merasa lam suara keluar dari sini, bukan dari depan. Bukan dari depan, keluar dari sini, kanan dan kiri. Ada celah di sini, buka. Ada celah di sini. Ada celah di sini. Jadi suara akan keluar dari sini. Jelas? Kalau antum baca lam sukun sekarang, bisa merasa. Merasa suara keluar dari kanan dan kiri di sini. Kanan dan kiri di sini. Jelas, ikhwan? Wadah? Ini sifat inhiraf dalam lam dan ra. Jadi lam miring keluar, ra miring ke dalam. Itu inhiraf. Jadi tidak lurus ya. Kalau lurus ini mustaqim. Tapi suara lam dan ra tidak lurus, miring. Paham? Wadah? Ini sifat al-inhiraf. Sifat al-inhiraf dalam lam dan ra. Kemudian selanjutnya sifat at-tafashi. At-tafashi artinya di bahasa Arab menibar ya. Menibar, intishar. Intisharul lisan, intisharul hawa'i 'inda an-nutqi بالفم. انتشار الهواء ينتشر. يعني نقول menibar ya, menibar udara, menibar angin saat mengucapkan huruf shin. Ash, ash, ash. Itu berarti sifat tafashi berarti menibar udara atau menibar angin saat mengucapkan huruf shin. Huruf shin. Jelas? Kemudian selanjutnya istitalah. وهي امتداد النطق بحرف الضاد. امتداد النطق بحرف الضاد. امتداد itu seperti perpanjang suara ketika mengucapkan huruf dad. Yang saya tadi bilang di makhraj dad, yang keluar dari makhraj lam itu makhraj lam, lidah tepi kanan dan kiri bertemu langit di atas. Ini namanya istitalah dalam huruf dad saja, hanya huruf dad. Kemudian terakhir at-takrir atau at-takrar, وهو ارتعاد طرف اللسان عند النطق بحرف الراء وذلك إذا كان ساكنا أو مشددا. التكرير atau التكرار itu bergetar, ujung lidah bergetar saat mengucapkan huruf ra. Bergetar. Arra. Tapi jangan lupa harus buat celah di lidah. Ini. Celah ini di lidah untuk bisa bergetar ini benar. Takrar ini benar, bukan takrar jadi beberapa tidak boleh. Salah ini. Jadi satu ulang saja, satu takrar. Takrar itu maksudnya bergetar. Jadi ujung lidah bergetar ya, bergetar. Kalau saya buka di sini celah ini, jadi bergetar ini akan takrar ini keluar benar. Tapi kalau saya tutup makhraj di sini, jadi takrar ini akan keluar berulang beberapa berulang. Tidak boleh, ini salah. Paham? Itu sifat takrar dalam huruf ra. Wallahu a'lam. Takrar itu ujung lidah bergetar saat mengucapkan huruf ra. Itu wallahu a'lam. Jelas, ikhwan dan akhwat? Jadi ini 7 sifat. Ada yang tambahkan satu sifat lagi. Di sifat ini bilang al-khafa. Al-khafa ini sifat di dalam huruf ha. Al-khafa ini samar.
samarkan suara ha. Ada juga yang bilang gunnah termasuk sifat. Gunnah dalam mim dan nun. Ada khilaf di antara ulama. Tapi ini semuanya setuju. Semua ulama setuju tujuh sifat ini. 7 sifat ini. Tapi al-khafa dan al-gunnah ini tambahan. Ada beberapa ulama bilang tambahkan sifat khafa untuk ha dan sifat gunnah untuk mim dan nun. Wallahu a'lam. Jelas? Wadah, ikhwan dan akhwat? Wadah? Maaf, Syekh. Al-Khafa apa Syekh? Nah, Al-Khafa apa Syekh? Khafa. khafa'un, al-khafa'u. Al-khafa itu samar. Oh, sama. Samarkan suara ha. Suaranya samar, tidak jelas ya, tidak jelas kuat. Paham? Paham Syekh. Ya, dan ada yang bilang juga al-khafa ini ada dalam huruful maddi juga, huruful illah. Ba, bu, bi, ada sifat al-khafa juga di sini. Jadi huruf ha dan huruful illah. Tapi sifat ini ada khilaf di antara ulama. Allah. Ada tanya lagi? Ikhwan, akhwat, silakan kalau ada mau bertanya. Sifat al-tafashi Syekh. Shin. Tafashi minibar angin. Iya. Minibar angin dalam saat mengucapkan huruf shin. Ya, jazakallahu khairan Syekh. Oh iya, terima kasih. Afwan, saya mau bertanya, kalau istiqolah itu dalam huruf apa ya, Syekh ya, Afwan? Dalam huruf dad saja, huruf dad saja. Istiqalah dalam huruf dad perpanjang huruf, perpanjang suara saat mengucapkan dad. Suara dad biasa ab, kan? Ab. Dari tepi lidah atau pinggir lidah kanan dan kiri yang di dalam bertamu geraham. Ini suara dad saja. Ab. Kalau istitalah ada nabar tekan di makhrajnya dan juga perpanjang suara. Ab. Bisa dengar suara yang setelah dad ini, yang suara panjang ini. Ab. Ini suara dad. Ini suara istitalah, afwan. Walam da. Jelas? Ya, jadi tahan sedikit di saat mengucapkan huruf dad. Yang bersukun, dad bersukun saja. Jelas? Ada tanya lagi? Ikhwan, akhwat? Kalau ada tanya lagi, silakan. Afwan Syekh. Tadi izlak itu ringan ya Syekh? Afwan? Sifat izlak itu ringan. Izlaq ringan. Tapi jangan fokus di sifat izlaq ini karena tidak efek di tajwid. Contohnya Izlaq apa? dan ismat. Izlaq dan ismat tidak efek di tajwid. Huruf izlaq dan ismat itu berat dan ringan, khusus untuk ilmu saraf. Oh, khusus untuk ilmu saraf. Iya. Nah. Contohnya nggak ada ya Syekh, hurufnya. Ya. Firra min lubbin. Fa, ra, mim, nun, lam, ba. Itu huruf izlaq. Fa, ra, mim, nun, lam, ba. Firra min lubbin. Am. Ini huruf yang ringan. Yang selain ini huruf berat, ismat. Baik, Allah ada. Nah, waya. Ada soalan di chat, ada. Afwan Syekh, apakah akan dijelaskan juga huruf yang tidak memiliki lawan?
Afwan, belum faham? Kita sudah menjelaskan Ya, huruf yang bisa. tidak memiliki sifat. Sudah ya? Iya tadi Kan? Afwan tadi baru selesai. Tadi ya. Nah, afwan. Ada tanya lagi, ikhwan, akhwat? Ada mau tanya? Afwan, saya mau tanya, berarti yang tadi itu bedanya 7 sifat itu berdasarkan kalau yang 7 itu yang ada lin, terus yang lain-lain itu Assalamualaikum. Afwan, ikhwan, akhwat. Tadi silakan maaf ada. Ustaz. Afwan, saya masih bingung. Yang tadi itu berarti bedanya yang tadi itu yang hal itu lazimiahnya. Gimana maksudnya? Jahar itu apa? Yang terakhir dijelaskan seperti lin yang sama istilah tadi, yang 7 sifat itu berdasarkan uh, sifat lazimnya atau nah, Ada mau tanya lagi? Kalau tidak ada pertanyaan, kita sudah selesai Nah, kan tadi banyak. Ya,
Ya. نعم تفضلي. Ada soal? Belum. Apaan, Syekh? Bisa tolong bacakan? Udah inget, nanti kenapa lihat lagi? Bisa apa? Biar tapi di waktu Afwan, bisa baca apa? takuf. بادي الرأي رأي وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. Tapi tidak sengaja berhenti. Tapi untuk mengajar saja atau untuk darurat, okey. Tapi tidak sengaja. وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. الرأي. Kalau sambung بادي الرأي وما بادي الرأي وما مضاف إليه مجرور بالكسرة. Tapi kalau berhenti بادي الرأي رأي di huruf hamzah syiddah tertahan suara, tertahan angin, di hurufnya mengalir suara. الرأي الرأي. Wallahu a'lam. Jelas? Jazakumullah khairan ya, Syekh. Wa'alaikum. Ada tanya lagi? Ada tanya lagi, ikhwan, akhwat? Baik, kalau sampai di sini, alhamdulillah kita sudah selesai daurah. Apa, Syekh? Mau tanya apa? Ya, silakan. Syekh, apa tadi masih kurang nih, mau tanya yang ini yang sifat berlawanan ini, Syekh, Afwan. Nah, apa soalan? Apa soalan? Afwan, ana belum faham. Apa soal? Pertanyaan apa? Assalamualaikum. Iya, apa, Syekh? Ya, silakan soal. Maksudnya sifat yang berlawanan ini yang hamas dan jahar ya, Afwan, Syekh? Semua, bukan hamas dan jar saja. Semua yang tadi, yang di halaman semua. ini. Hamas lawan jahar. Syiddah lawan syiddah lawan rakhawah. Rakhawah. Isti'la lawan istifal. Iya. Itbaq lawan infitah. Izlaq lawan ismat. Ini lima dan lawannya lima. Iya. Hanya saja pertengahan di antara syiddah dan rakhawah itu sifat tawassut saja. Iya, tawassut itu yang tengah ya. Iya, tapi sifat berlawanan 5 dan lawannya 5. Bukan satu iya. saja. Yang 5 nih yang mana-mana, Syekh? Apa yang mana-mana? Ya, maksudnya yang sifat berlawanan kan 5 nih. Maksudnya yang mana gitu? Tadi saya bilang. Yang sifatnya. Oh, yang Hamas lawannya jahar. Ini satu. Hamas lawannya ini jauh. satu. Ini satu. Oh, iya. Kamu berhitung. Hamas lawannya jahar. Jahar, okay? ya. Syiddah lawanannya rakhawah. Jadi ini berapa? Ini yang kedua. Iya, kedua. Nah, yang ketiga isti'la lawannya istifal. Oh, istifal. Yang keempat itbaq lawanannya infitah. Infitah. Yang kelima ismat atau izlaq lawanannya ismat.
Idlaq lawanannya ismat. Jadi 5 dan lawanannya 5. Oh ya. Syukran Nah. Syekh. Nah, Alhamdulillah. Ada Apa, tanya Syekh? lagi? Nah, Izin bertanya, yang pernah Ana pelajari sejauh ini, ikhfa itu kan artinya samar ya, Syekh. Dalam Afwan? metode Umi, kurang ke sebelah lah, pelan-pelan. Apa nih, Syekh? Izin. Afwan, apa soal tadi? Suara gangguan saya tidak dengar. Jaringan dia, jaringan. Afwan, Syekh. Secara bahasa, ikhfa itu kan artinya samar, Syekh. Ya. Di dalam metode Umi. Kalau yang pernah dipelajari waktu itu dalam metode Umi, ikhfa jelas. Contohnya seperti anta. Itu emang ada ikhtilaf atau bagaimana, Syekh? Apa maksudnya? Bagaimana ikhfa ini jelas? Contoh misalnya ikhfa hakiki, misalnya ikhfa hakiki kalau nun bertamu misalnya nun bertamu ta, anta, itu mereka bilang ini adalah jelas? Hah? Nah, seperti itu di metode Umi. Oh, saya belum dapat seperti ini. Tapi salah, tidak boleh. Bagaimana ikhfa itu jelas? Bagaimana? Ikhfa itu lawanan jelas ya. Lawanan jelas. Samar lawanan jelas kan? Jadi ikhfa lawanan izhar. Kalau anta itu ikhfa. Bagaimana kita bilang jelas? Itu samar saja, samar. Kan di bahasa Indonesia kata ikhfa itu artinya samar kan? Naam, Syekh. Jazakumullah khairan. Amin wa iyyakum. Jadi salah kalau bilang samar itu artinya jelas. Jadi kata anta itu jelas, salah. Tidak boleh. Soal في الزوم. Afwan, Syekh izin bertanya. Istilah itu dari belakang mengalir ke depan bukan Syekh. ما المقصود بهذا السؤال عفوا؟ apa maksudnya berjalan mengalir? Afwan. Ana belum. Naam. Istitalah. Istitalah itu dari belakang mengalir ke depan. Ya, naam. Dari belakang mengalir lidah ke depan. Jadi lidah mengalir ke depan. Dari belakang, dari pinggir lidah atau tepi lidah yang di belakang, yang bertamu geraham, mengalir ke depan sampai tepi yang depan bertamu langit. Makhraj lam. Jadi mengalir perpanjang dari belakang ke depan. Ini maksudnya istitalah. Berjalan dari belakang ke depan. Jelas? Jelas, Syekh, insyaallah. Nah, soalan lain, ada 5 bagian yang memiliki sifat huruf ibu. Afwan, ini jawaban atau soal? Ini jawaban kan? Yang ukhti Sirin Nur itu tadi ada 5 bagian, itu soal, ini jawab kan? Bukan pertanyaan. Bukan, Syekh, itu jawaban untuk Naam. Jazakumullah khairan. Baik, ada soalan lagi? Ikhwan akhwat, ada tanya lagi?
Baik, jika ada pertanyaan, jika tidak ada pertanyaan, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita alhamdulillah sudah selesai daurah Nurul Bayan, buku Fathur Rahman, dan tajwid buku Al-Bayan. Dan alhamdulillah sudah selesai daurah amaliyat, cara mengajar anak-anak Fathur Rahman dan cara mengajar tajwid. Dan juga sudah selesai daurah yang ketiga, daurah makharij dan sifat al-huruf. Insyaallah kita إذا takdirkan, kalau ada takdirkan dari Allah Subhanahu wa taala, kita jumpa lagi di daurah yang lain. Kalau kita bisa insyaallah buat daurah khusus untuk ilmu waqaf dan ibtida, insyaallah ilmu ini sangat penting di Al-Quran, ilmu waqaf dan ibtida. Kalau ada kesempatan insyaallah nanti kita mungkin iklan dulu ke daurah waqaf dan ibtida insyaallah azza wajalla. Jazakumullahu khairan, taqabbalallahu minna wa minkum, ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الدورة في موازين حسناتنا جميعا وإياكم، وأن يتقبلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يرزقنا وإياكم شفاعة القرآن وشفاعة الصيام وشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. ونسأله تبارك وتعالى ألا يدع لنا في هذا اليوم ذنبا إلا غفره، ولا هما إلا فرجه، ولا كربا إلا نفسه، ولا دينا إلا قضاه، ولا ميتا إلا رحمه، ولا مريضا إلا شفاه، ولا مظلوما إلا نصره، ولا ظالما إلا قسمه يا رب العالمين. ونسأله عز وجل أن ينصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان، وفي فلسطين وفي غزة يا رب العالمين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم كن لهم عونا ونصيرا وحافظا ومعينا. اللهم أيدهم بمددك وأمدهم بجندك. اللهم عليك باليهود وأنصارهم وأعوانهم فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم حرر المسجد الأقصى من أيدي اليهود الغاصبين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا إخوان والأخوات، تقبل الله منا ومنكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. آمين وإياكم.